Halo semuanya, hari ini lanjut lagi ya. Oke, untuk kali ini kita akan bahas ini soal tentang akar bilangan, ya kan? Ini matematika untuk bisa sih untuk kelas 10, maksudnya untuk SMP, SMA, pokoknya buat siapa aja bisa untuk akar bilangan ini. Oke, kita cari pengertiannya dulu ya, kita bahas dulu pengertiannya. Apa sih akar bilangan itu gitu ya? Jadi teman-teman harus hafal kalau untuk akar bilangan itu sendiri harus tahu dulu yang namanya yaitu pangkat gitu ya. Jadi akar bilangan itu adalah operasi kebalikan. Kebalikan dari kuadrat suatu bilangan kayak gitu. Oke. Jadi dengan rumusnya seperti ini. A pangkat N itu sama dengan B. Oke, tapi teman-teman ingat dengan satu syarat, B-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi nggak boleh min 10, min pokoknya nggak. Pokoknya dia harus lebih besar daripada 0 untuk nilai B-nya. Oke, kalau kita mau jadikan ini dalam bentuk akar, oke, nih perhatikan ya untuk akarnya. Jadi tulis nilai akar. Nah, hasilnya yang B yang menjadi di sini, sedangkan N ini yang pangkat itu menjadi akar. Nih, akar 2, oke. Dan nanti yang A ini itu yang menjadi hasilnya. Kebalik ya. Kalau di sini kan yang menjadi hasilnya adalah B, tetapi kalau di sini hasilnya adalah yang A-nya. Oke, bisa ya? Oke, contoh. Akar dari 49 berapa? Oke, kalau kita buat nih contoh misal dari soalnya ya. Oke, kita pakai dengan rumus ini. A pangkat N sama dengan B. Oke, berarti B-nya kita udah tahu nilainya sama dengan 49. Oke, teman-teman ingat ini adalah akar 2. Oke, jadi kalau misalnya ini nggak ditulis angka 2-nya, itu udah pasti nilainya adalah akar 2, ya kan? Berarti kalau di akar 2, di sini kita udah tahu bahwa nilai N-nya itu adalah 2. Kayak gitu. Berarti kita tinggal cari nilai A-nya, ya kan? Berarti teman-teman harus ingat perkalian 1 sampai 10 kayak gitu ya. Berapa pangkat 2 nilainya A itu supaya hasilnya 49. Oke, jadi A itu jawabnya oke, good, 7. 7 kali 7, ya kan? Berarti itu sama dengan 49. Kayak gitu ya. Demikian juga misalnya untuk akar 3. Contoh kalau akar 3 berarti seperti ini ya. Misalnya 8, di sini akar 2, akar 3. Sorry, kita mau cari akar 3 ya. Nah, kalau kita buat ke rumusnya, berarti A pangkat N sama dengan B. Nah, kita mau cari nilai A, pangkatnya berapa? Yaitu 3. B-nya berapa? Yaitu 8. Oke, berarti berapa nilainya A yang dipangkat 3 jadi 8? A pintar, yaitu 2. Oke, jadi A sama dengan 2. Oke, terus kalau yang rumus seperti ini, kalau akar seperti ini kita bisa jadikan dia bilangan berpangkat. Oke, jadi kalau ini kita jadikan bilangan berpangkat, nih teman-teman di sini ada angka 1 ya, tapi dia nggak nulis. Kayak gitu. Oke, saya buat dia di sini angka 2-nya. Untuk menjadikan bilangan berpangkat, jadi ini 49. Nah, pangkat dari 49 itu 1. Nah, ini jadi penyebutnya. Jadi pangkat 49 pangkat setengah. Jadi 49 pangkat setengah itu sama juga artinya dengan akar 49. Oke. Kalau misalkan yang ini, kalau yang ini gimana? Oke, berarti 8 pangkat, ini satunya, ya kan? Berarti pangkat per 1/3. Maaf ya kalau ada suara berisik, mungkin ada ketawa atau ada orang nyanyi gitu. Oke, fokus aja ke sini. Ada dangdutan tadi. Oke, oke bisa ya. Jadi ini untuk proses pengubahannya ya. Jadi untuk mengubahnya kalau dari akar bilangan berpangkat gitu. Terkadang soal dia bentuknya seperti ini pangkat atau dalam bentuk akar langsung. Sampai yang penting teman-teman tahu dulu konsepnya gimana. Oke. Terus kalau misalkan contoh soalnya itu adalah 1 per akar 6. Gimana buat jadi pangkat? Oke, sama seperti tadi. Berarti satunya tetap sebagai pembilang, oke. Yang akar 6-nya, jadi kan dia bilang berpangkat seperti ini. Oke, ini nggak ada ditulis akarnya, berarti sama juga dengan akar 2 ya. Ini nggak ada pangkatnya ditulis, berarti itu sama dengan 1. Berarti ini 6 pangkat setengah, ya kan? Kalau ini, oke, sama juga dengan, oke, teman-teman lihat konsepnya. Kalau dia posisinya di bawah, ya kan, sebagai penyebut, itu kalau kita jadikan sebagai pembilang, itu muatannya yang akan berubah. Jadi di sini kan positif ya. Nah, kalau dia kita jadikan menjadi pembilang, itu berarti dia menjadi 6 min
1/2. Oke, gitu ya. Berarti 1A per akar 6 itu sama juga dengan 6 pangkat min setengah. Oke, bisa ya. Oke, lanjut lagi nih. Contoh lagi ya, supaya teman-teman bisa lebih mengerti nih konsepnya. Kalau misalnya akar X pangkat 3 per akar Y pangkat 9. Oke, ini pangkatnya ya. Oke, terus ini gimana? Oke, sama seperti yang tadi, ini kita ubah dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk pangkat. Oke, ini 3. Oke, di sini juga ada 3-nya ya. Oke, jadi pangkat. Oh, sorry. Bukan 3. Ini 2. Oh, sorry. Ada seberisik. Oke. Berarti ini sama juga artinya X. Oke. Ingat 3-nya ini yang pangkatnya yang jadi pembilangnya ya. 3 per akarnya 2. Per ini Y 9 per ini akarnya 2. Oke, kita buat sini aja. Kita jadikan, nih penyebutnya kita buat jadi pembilang ya. Oke, sama-sama jadi pembilang. Berarti X 3/2, oke, ini naik, berarti ini Y. Jadi ini kan positif ya, kalau dia jadi pembilang, yang awalnya dia penyebut, menjadi pembilang, itu muatannya yang akan berbeda, menjadi min 9/2. Oke, ini kita masih bisa sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi setengah ya. Berarti sama dengan X, kalau ini dibagi setengah, berarti dia jadi 3. Ya kan? Ini jadi 3. Y-nya jadi pangkat min 9. Nah, yang setengahnya tadi, itu jadi pangkatnya min, sorry, bukan min lagi ya, karena kan kita baginya adalah bagi setengah. Berarti pangkat setengah. Kayak gitu. Oke, bisa ya? Oke, nih kalau teman-teman ragu tadi nih, kenapa sih 3 dibagi setengah dapat apa? 3/2 bagi setengah itu dapat 3. Oke, jadi gini. 3/2 dibagi setengah, ya kan? Teman-teman ingat kalau dia pecahan dibagi, oke, itu kita bisa buat jadi perkalian. Jadinya gini. 3/2, oke, yang ini kita balik. Yang penyebutnya menjadi pembilang, pembilangnya menjadi penyebut. Berarti ini sama dengan 2/1, ya kan? Ini coret, nah hasilnya jadi 3. Oke, gitu. Oke, bisa yang ini ya. Demikian juga nanti untuk 9/2-nya. Oke, terus kita lanjut lagi operasi hitungnya sebelum nanti kita bahas soalnya ya. Untuk operasi hitungnya, teman-teman harus mengetahui nih konsepnya dulu. Oke, supaya nanti lebih gampang. Nih, kalau teman-teman ketemu nih, oke, ini konsepnya dulu nih. Kalau, oke, ini operasi, oke, operasinya ya. Kalau dia, tapi ingat, ini A sama B-nya itu harus bilangan bulat. Oke, A dan B itu harus merupakan bilangan bulat. Oke, nih, jadi kita buat nih yang pertama. Akar A itu kalau dikali dengan akar B, oke, ini tinggal kita kalikan aja A kali B-nya, tetapi masih dalam bentuk akar ya. Jadi ini akar A dikali B. Oke, jadi akar A dikali B, kayak gitu. Terus kalau misalnya akar A, di sini ada N ya akarnya, misalnya akar 3, akar 4, kayak gitu ya. Terus dikali dengan akar B, di sini juga ada nilainya akarnya, berarti ini sama seperti yang ini. Nah, oke, cuma bedanya nanti akarnya akar berapa, kayak gitu ya. A dikali B. Terus, tapi dengan syarat ini semuanya A dengan B-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke, jadi A, B lebih besar atau sama dengan 0. Oke, terus kalau dibagi gimana? Oke, nggak masalah. Kalau dibagi juga sama, ya kan? Nih, kalau dibagi berarti tinggal diganti aja, tapi dalam bentuk akar ya. Jadi akar A dibagi B. Kayak gitu. Oke, ini kalau perkalian untuk pembagiannya. Sama untuk yang ini juga. Yang satu lagi, jadi akar ini N, ini A. Oke, ini akar N dari B. Oke, ini sama dengan, sama ya, N ini A dibagi B. Oke. Terus kalau untuk penjumlahan, oke, ini untuk perkalian sama pembagian ya. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan juga sama. Tapi ingat, teman-teman harus ingat, kalau dia untuk penjumlahan dan pengurangan, oke, contohnya ini ya, misal N akar A ditambah M akar A.
Oke, jadi yang bisa ditambah itu jika nilai akarnya sama. Oke, dan yang kita jumlahkan di sini adalah koefisien yang depannya sini. Berarti ini sama juga dengan N ditambah M. Oke, nih akar A. Kayak gitu ya. Sedangkan kalau untuk pengurangan sama. N akar A dikurang M akar Oke, sorry. Lagi sama. A ini sama dengan N dikurang M akar A. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman ketemu nih, oke, misal ketemu N akar A dikurang atau ditambah deh M akar B. Ini bisa nggak? Ini nggak bisa. Oke, teman-teman harus samain dulu akarnya. Kayak gitu ya, baru bisa ditambah atau dikurang. Ya, terus selanjutnya kalau di perkalian dua suku dua gimana? Oke, kita kasih contoh lagi nih. Ini untuk operasinya dulu ya. Jadi akar A dikali akar B ditambah akar C. Ini gimana? Oke, tinggal kalikan aja seperti ini. Nih, distributif ya. Nih, berarti kalikan aja akar A. Oke, terus dikali akar B. Nah, ini kan positif ya, jadi tetap tambah akar A dikali akar C. Kayak gitu ya. Pengurangan juga sama. Terus kalau misalkan nih akar A ditambah akar N. Nih, ada dua nih sukunya. Akar B ditambah akar M. Ini gimana? Oke, nggak masalah. Sama seperti yang tadi, dikalikan satu persatu dulu. Ini dengan B-nya, yang A-nya dengan M-nya. Yang N-nya dengan B-nya, oke. Oke, ini dengan ini. Oke, hasilnya jadinya nih. Akar A dikali akar B, ya kan sama juga dengan gini ya kalau kita buat. Tadi A, B, gitu ya. Akar A dikali M. Ingat, dia sama-sama masih dalam bentuk akar. Oke, ini A dikali M. Oke, terus ditambah N dikali B. Berarti akar NB. Nah, ditambah N dikali M. Oke, masih akar ya. Akar N kali M. Begitu. Oke, bisa ya. Dan nih, teman-teman kalau misalnya, kalau dia akarnya sama, kalau misalnya dikali, itu baru akarnya hilang. Nih, misalnya, akar A dikali akar A. Nah, kalau nilainya sama, nilai akarnya, oke, ini baru nanti hasilnya A. Jadi, akarnya hilang. Oke, udah, buktinya gini. Ini kan akar 2 ya. A pangkat setengah. Ya kan? Dikali. Ini juga A pangkat setengah. Ya kan? Nih, ingat kalau dia ini yang di bawahnya sama, berarti yang di atasnya harus ditambah. Kalau untuk bilangan akar. Berarti ini A setengah ditambah setengah. Ini jadi pangkat ya. Sama dengan 1. Iya kan? Berarti A pangkat 1. Nah, A pangkat 1 sama juga dengan A. Kayak gitu. Jadi kalau nilai akarnya sama, itu nanti nilainya bakalan jadi nilainya yang di dalam akar, tetapi akarnya hilang. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk soalnya deh. Teman-teman bisa itu ya. Wow, kayak gitu ya. Oke. Santai-santai. Pasti bisa. Oke, nih. Tentukan hasil dari 5 akar 12 dikurang 2 akar 27 ditambah akar 3. Kita buat dulu nih untuk soal nomor 1. Oke, saya tulis ulang ya. 5 akar 12 dikurang 2 akar 27 ditambah akar 3. Oke, gini ya. Akar 12 ada nggak? Nggak ada ya yang langsung ya, maksudnya hasilnya langsung nggak ada. Akar 27 juga nggak ada. Oke, akar 3 juga nggak ada. Oke, berarti kita harus cari perkalian yang nanti salah satu perkalian itu memiliki nilai akar. Kayak gitu ya. Oke, supaya lebih gampang nih, teman-teman lihat aja. Ini kan ada akar 3, jadi samain semuanya dia jadi akar 3. Kayak gitu, biar lebih gampang. Oke, berarti ini 5-nya tetap. Berarti katanya tadi perkalian 3 ya. Berarti ini sama dengan akar 4 dikali 3.
gitu. Terus dikurang 2, oke, kita perkalian 3 katanya, berarti 9 dikali 3, kan? Ditambah akar 3, kayak gitu. Terus setelah itu, nih, kita keluarin akarnya, berarti 5, ini akar 4 dikali akar 3, dikurang 2, akar 9, akar 3 dikeluarin dulu ya, supaya teman-teman bisa mengerti nih. Nanti kalau misalnya teman-teman udah ngerti sih bakalan lebih cepat, nggak perlu seperti ini, caranya panjang. Oke, 5 dikali akar 4 itu berapa? Oke, good, 2, ya kan? Berarti 2 kali berapa supaya hasilnya 2? 4. Oke, ini kali 2, ini akar 3 nggak ada ya, berarti tetap akar 3. Dikurang 2, akar 9 berapa? Oke, good, 3, ini akar 3, ditambah akar 3. Oke, kita kalikan. 5 dikali 2, 10. Ini 3-nya tetap ya, akar 3. 2 kali 3 itu 6. Berarti 6 akar 3. Oke, ditambah, oke teman-teman ingat ya, kalau dia coba tulis akar 3, itu sama aja dengan di depannya ada 1. Nah, 1 akar 3. Oke gitu. Jadi kita seperti yang tadi ya, yang operasi yang tadi. Jadi kalau akarnya sama, baru kita bisa jumlahin. Kayak gitu. Jadi ini sama aja dengan 10 dikurang 6 ditambah 1, ya kan, ditutup kurung, akar 3. Kayak gitu. 10 kurang 6 itu 4 ditambah 1, 5. Berarti hasilnya sama dengan 5 akar 3. Gimana? Gampang kan? Oke, good. Next, kita buat yang nomor 2. Nih, kalau yang untuk nomor 2, nih, 7 akar 2 dikali akar 18 per akar 3. Oke, kayak gini ya. Ini kan ada akar 3 nih di bawah. Ini akar 3-nya supaya bisa kita hilangin untuk penyebutnya, jadi sama-sama dikali akar 3. Itu bisa. Oke, jadi ini sama-sama dikali akar 3. Pembilangnya dikali akar 3, penyebutnya juga dikali akar 3. Teman-teman ingat yang tadi, kalau dia akarnya nilainya sama, itu akar dikali akar 3 dikali akar 3, itu nanti bakalan jadi berapa? Good, jadinya 3, akarnya hilang. Kayak gitu ya. Oke, ini jadinya per 6 ya. Kok per 6? 3. Karena kan akar 3 kali akar 3 ya. Nah, sama seperti tadi, ini kalikan ke sini, baru ini kalikan ke sini. Kayak gitu. Berarti 7, ini kan di sini 1 nih ya. 7 kali 1 berarti 7. Akar 2 dikali akar 3. Oke, berarti akar 6 ya. Oke, terus setelah itu dia dikali akar 18 dikali 3. Oke, kita buat deh di sini perhitungannya. 18 dikali 3, ini 24, 4, 2, 54. Oke, akar 54. Sama dengan akar 6 kan nggak ada ya, jadi tetap aja 7 akar, berapa nih? Akar 6 dikali akar 54 itu berapa? Akar 54 itu nggak ada ya, maksudnya nggak ada yang langsung. Berarti kita buat dia perkalian seperti yang tadi, kalau akar 54-nya. Oke, akar 54 itu yang lebih dekat adalah, bukan yang lebih dekat, perkalian dari 9 kali 6. Berarti ini akar dari 9 dikali 6. Oke, ini tetap 3. Oke, terus ini tetap 7 akar 6. Ini akar 9 kan 3 ya. Berarti dikali 3 akar 6. Kayak gitu. Oke, terus setelah itu, ini dia per 3. Nah, hati-hati ya, ini kali. Berarti kita kalikan ini ke sini, ininya ke sini. 3 kali 3 itu sama dengan 21. Ya kan? Akar 6 dikali akar 6. Oke, ini deh saya tulis deh supaya teman-teman bisa ya. 7 dikali 3, ya kan? Terus akar 6 dikali akar 6. Ini per 3. Gitu ya. 7 kali 3 itu sama dengan 21.
ya kan? Akar 6 dikali akar 6, nah pintar, sama dengan 6, ya kan? Per 3. 6 sama 3 coret, ini habis, ini sisa 2, berarti 21 kali 2 berapa? 42. Oke, jadi hasilnya sama dengan 42 untuk yang nomor 2. Gimana? Gampang kan? Oke, oh iya saya lupa tadi bikin slide selanjutnya, ini saya hapus saja ya. Oke, untuk penjelasannya. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Oke, untuk soal yang ketiga, akar 3 dikurang akar 6 dikali dengan akar 5 dikurang akar 3. Akar 3. Aduh, akar 6. Oke, fokus, fokus. Oke, bentar ya. Kelupaan tadi nih. Oke, nih kalau untuk soal nomor 3, nah, kita tulis ulang soalnya. Akar 3 dikurang akar 6 dikali dengan akar 5 dikurang akar 6. Oke, ingat ini perkalian dengan 2 ya, ada 2 sukunya. Jadi, ini kali sini dulu, baru dikali sini. Oke, jadi distributif seperti itu. Ini dikali ini dikali ini. Oke, berarti sama dengan akar 3 dikali akar 5. Berarti dia nggak sama angkanya ya. Berarti masih tetap akar. Jadi akar 3 kali 5, akar 15. Terus akar 3 dikali ini min. Akar 6. Berarti dikurang ya. Jadi min. Akar 18. Min berapa nih? Harus pegang min 6. Min 6 dikali akar 5. Oke, berarti dia min akar 30. Ya kan? Akar 6 dikali akar 6 berapa? Karena akarnya sama, berarti akarnya hilang, jadi masukin angkanya. Berarti 6 ya. Ini min, jadinya positif. Positif 6. Oke, kira-kira di sini ada lagi nggak yang bisa dijadikan diakarin? Oke, kita cek ya. Ini akar 15 itu nggak ada langsung ya. Kalau dikalikan 5 dikali 3, akar 5 juga nggak ada, akar 3 juga nggak ada. Jadi nggak bisa, ini kita tetap aja akar 15, oke. Dikurang, kalau 19 itu perkaliannya adalah, yang ada akarnya 9 kali 2 ya. Nah ini dia, akar 19 kali 2, aku 19, 9 akar 2 dikurang, kalau akar 30 itu kan 10 kali 3 ya, atau 15 kali 2. Nah, itu tempat-tempatnya nggak ada akarnya. Berarti ini tetap akar 30. Oke, ditambah 6. Berarti ini sama dengan, ini tetap akar 15, ini dikurang. Akar 9 itu kan 3, berarti ini 3 akar 2. Dikurang akar 30, ditambah 6. Udah hasilnya seperti ini aja. Kayak gitu. Oke, bisa? Oke, next. Untuk soal yang terakhir, kita buat di sini aja deh. Soal yang nomor 4. Hey, 2 dikali akar 3 dari 4. Dipangkat 4 katanya. Oke. Teman-teman ingat kalau misalnya dia perpangkatan, ini kan 2, ini sama aja dengan 2 pangkat 1. Kayak gitu. Oke, ini dia dalam kurung, berarti nanti dikali. Jadi ini 2, oke, pangkatnya 1 dikali 4. Kayak gitu. Terus ini 4, dan tadi akar 3 dari 4 kita bisa jadikan bilangan berpangkat kan? Ingat tadi, ini kalau ada 1 di sini, kalau ini kita rubah jadi bilangan berpangkat, jadinya 4 pangkat 1 per, ini satunya ya, per 3. Oke, terus ini dikali 4. Nah, terus 2 kali pangkat, ini kan 1 kali 4 kan 4 ya, berarti 2 pangkat 4 dikali 4, oke, ini kalau dikali menjadi 4 per 3, 4 per 3, oke. Ini pangkatnya kita nggak bisa tambah ya, kenapa? Karena ini di bawahnya masih, angkanya beda. Supaya sama, supaya bisa kita jumlahkan, kita kalikan, itu kita harus samakan dulu, oke. Ini 4 itu kan sama juga dengan 2 pangkat 2, ya kan? Jadi kita rubah. Ini 2 pangkat 4 dikali. Ini 2 pangkat 2. Nah, dipangkatin lagi. Oke, seperti ini kita buat dulu deh. 4 pangkat 3, ya kan? Ini 2 pangkat 4 kali. Oke, seperti tadi, ini dalam kurung berarti dia perkalian. 2 pangkat 2 dikali 4 per 3.
Oke, dikali berarti ini sama dengan 2 pangkat 4 dikali. Ini kan jadi 8 per 3 ya. 8 per 3. Kayak gitu. Oke. Oh, wait. Angka 2-nya ketinggalan. 2 pangkat 8 per 3. Oke. Terus setelah itu, ini kan udah sama nih bawahnya. Baru kita bisa jumlahin yang di atas. Kalau dia perkalian, berarti pangkatnya jadi nambah. Oke. Oh, kita lanjut ke sini. Cukup ya. Di 2, ini pangkatnya 4 ditambah 8 per 3. Oke, ini 8 per 3. Oke, setelah itu dapat 8 per 3, baru sekarang kita hitung ya. Berarti ini sama dengan, ini kan 4 tambah 8 per 3, berarti kita jadikan dia, penyebutnya sama. Oke, atau kita buat khusus dia di sini, 4 tambah 8 per 3 itu berapa? Nah, nih, berarti kan kita jadikan dia per 3 ya penyebutnya. Ini per 3, ini kan sama aja dengan 4 per 1 kan? Ya kan? Jadi kalau kita jadikan dia per 3, berarti ini supaya 3, berarti dikali 3. Nah, dikalinya ke sini. Berarti dengan 12. Atau sama juga gini. 12 per 3 itu kan sama dengan 4. Nah, yang ini. Kita. Jadi 4 ditambah ini 8. Oke, berarti sama dengan 20 per 3. Oke, berarti ini sama dengan 2 pangkat 20 per 3. Oke, ada lagi nggak yang salah nih? Tetap nggak ada. Oke, bisa ya. Jadi demikian dulu untuk pembahasan akar bilangan ini. Semoga teman-teman bisa semuanya mengerti ya, apalagi masa pandemi seperti ini, kayak gitu ya. Jadi bisa mengerti untuk ini dan teman-teman tetap semangat belajarnya walaupun masih dari rumah. Oke, demikian dulu. Terima kasih jika teman-teman pikir ini bermanfaat, oke, bisa di-share ke teman-teman yang lain, oke, dan jangan lupa please share dan subscribe. Terima kasih.